Oke, mari kita langsung masuk ya. Hari ini kita mau gali satu prinsip dari Dale Carnegie yang kelihatannya simple, tapi dampaknya itu loh. Prinsip yang mana nih? Prinsip ke-8. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Ini dari buku klasiknya, How to Win Friends and Influence People. Ah, iya, yang itu. Pertanyaannya kan, kenapa ini penting banget buat Anda? Soalnya Carnegie, dia ngutip Henry Ford, bilang ini tuh satu-satunya rahasia kesuksesan. Gila kan? Wah, klaim yang kuat ya. Makanya yuk kita bongkar kenapa sih perspektif ini bisa sebegitu powerful. Betul, dan yang menarik ya, ini bukan cuma soal sopan santun atau basa-basi gitu. Bukan ya? Bukan, ini lebih ke perubahan cara mikir yang fundamental gitu, cara kita interaksi sama orang. Carnegie sendiri juga bilang kok ini tuh susah. Iya juga sih. Ya udah kritik aja. Atau fokus ke apa yang kita mau. Tapi kalau kita berhasil nih benar-benar mencoba paham sudut pandang orang lain, wah hasilnya bisa beda banget. Ada contohnya kan di buku itu? Yang soal anak kecil nggak mau ke TK itu? Oh iya, Stanovic sama anaknya Tim ya. Nah, itu dia. Gimana tuh ceritanya? Jadi si Tim ini kan mogok nggak mau masuk TK. Nah bapaknya, si Stan ini bukannya maksa atau marah, dia malah mikir, kalau saya jadi Tim, apa ya yang bikin saya mau gitu, semangat gitu pergi ke sekolah. Oke, terus? Terus dia sama istrinya bikin daftar tuh, hal-hal seru di TK. Kayak melukis pakai jari, nyanyi bareng, ketemu teman baru. Terus mereka peragakan di rumah. Dengan semangat gitu. Oh, jadi didemoin gitu ya? Iya, dan hasilnya si Tim jadi pengen banget ke sekolah. Nah ini yang nunjukin inti prinsipnya, kita bangkitkan keinginan dari dalam diri orang itu, bukan maksa agenda kita. Oke, masuk akal. Mirip juga sama kasus Carnegie sendiri waktu negosiasi sewa ballroom hotel. Kan sewanya naik gila-gilaan, 300%. Wow, Dia nggak ngeluh, wah mahal banget nih buat saya. Nggak gitu, malah dia bikin daftar untung rugi buat si manajer hotel. Kalau dia tetap nyewa di situ, apa untungnya buat hotel? Kalau dia pindah, apa ruginya buat hotel? jadi fokusnya ke si manajer ya? Persis. Hasilnya, kenaikannya dinego ulang jadi cuma 50%. Karena fokusnya udah geser total ke perspektif si manajer. Nah, ini nih yang nyambung ke kutipan Henry Ford yang tadi. Yang menurutku agak, gimana ya? Mengejutkan juga datang dari dia. Yang mana tuh? Jika ada satu rahasia kesuksesan, itu terletak pada kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, sebaik dari sudut pandang Anda sendiri. Kok bisa seorang industrialis kayak dia bilang itu rahasia tunggalnya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Mungkin ya karena Ford sadar ini bukan sekedar soft skill biasa. Tapi ini inti dari efektivitas. Efektivitas dalam hal apa nih? Iya, dalam negosiasi, mimpin tim, bahkan buat pahamin pasar. Carnegie kan nekenin banget, ini penting. Tapi, sayangnya dia juga bilang 90% orang itu ngabaikan prinsip ini 90% waktunya. Gitu. Waduh, banyak banget ya yang abaikan. Iya, tapi ini penting ya. Ini bukan manipulasi loh. Selama tujuannya itu keuntungan bersama, win-win solution gitu. Oke, selama dua pihak untung ya. Betul, kayak contoh surat si Mr. Vermeulen itu kan, soal kelancaran truk di terminal barang, fokusnya ke keuntungan penerima surat. Truk lancar, pekerja bisa pulang cepat. Atau si Barbara Anderson yang ngelamar kerja ke bank di Phoenix. Dia nonjolin gimana pengalamannya bisa nguntungin bank itu. Oh, jadi selalu fokus ke apa untungnya buat kamu, gitu ya? Iya, semacam itu. Owen Diang bilang ini kayak pelayanan tanpa pamrih yang justru ngasih keuntungan besar karena ya jarang yang lakuin. Oke, jadi buat kita nih, buat Anda yang dengerin, gimana cara praktisnya menerapkan ini? Pesannya sih jelas ya. Sebelum ngomong, apalagi kalau mau meyakinkan orang, coba deh berhenti sejenak. Berhenti ngapain? Ya mikir. Ingat nggak saran dekan Donham dari Harvard Business School? Mending jalan kaki 2 jam mikirin sudut pandang orang lain daripada langsung nyelonong tanpa persiapan. Wah, 2 jam ya? Lama juga. Untungnya buat dia, apa motivasinya? Jadi kuncinya di kenapa dia mau ya, bukan kenapa saya mau. Tepat, dan kata kunci lain di prinsipnya kan sunggur-sunggur atau jujur. Ini bukan taktik sesaat. Maksudnya? Maksudnya ini butuh upaya tulus buat memahami, bukan pura-pura paham. Ini soal ngebangun kebiasaan baru, cara pandang baru,
Perlu sadar terus dan latihan biar nggak balik lagi ke pola pikir aku dulu. Oke. Jadi kesimpulannya nih, meluangkan waktu dan energi buat beneran coba lihat dunia dari kacamata orang lain itu wah penting banget ya. Bukan cuma biar sopan, tapi bisa jadi kunci buat hubungan lebih baik dan capai tujuan kita. Iya, bisa jadi fondasi penting banget lah, baik di karir atau kehidupan pribadi. Benar banget. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan bareng-bareng. Carnegie bilang kan, cuma sedikit orang yang konsisten melakukan ini, padahal kekuatannya jelas banget. Iya, kenapa ya kira-kira? Nah, pertanyaan reflektif buat Anda yang lagi dengerin. Kira-kira, apa sih hambatan terbesar yang Anda rasakan pas mencoba melihat sesuatu secara jujur, secara sungguh-sungguh, dari sudut pandang orang lain dalam interaksi sehari-hari? Apa yang bikin itu rasanya kok susah banget ya dilakukan konsisten? Coba direnungkan deh.